Hari ke-108 invasi Rusia, 470 tentara Ukraina tewas. Pada hari ini, Minggu 12 Juni 2022, konflik antara Rusia dan Ukraina telah memasuki hari ke-109 sejak peluru pertama ditembakkan saat 24 Februari 2022. Dalam pertempuran di wilayah timur Ukraina, terutama di Donbas, pertempuran semakin berdarah lantaran kedua belah pihak tidak lagi memobilisasi personel militernya secara besar-besaran, melainkan perang artileri mematikan di sepanjang hari. Perlawanan hebat juga ditunjukkan oleh pasukan nasionalis Ukraina berkat bantuan senjata-senjata militer canggih dari barat yang cukup menyulitkan Rusia. Meski mendapatkan pasokan senjata canggih dari barat, penasihat Presiden Zelensky mengatakan jika senjata yang diterima militer Ukraina masih belum bisa menandingi kekuatan alutsista dari Rusia. Sampai hari ke-108 pada Sabtu 11 Juni 2022, Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan data terbaru yang menunjukkan secara total jika tentara Ukraina telah kehilangan 470 pasukannya yang tewas dalam satu hari pada Sabtu kemarin. 170 tentara nasionalis Ukraina tewas akibat serangan udara Rusia di Luhansk dan 300 lainnya tewas akibat serangan artileri yang ditembakkan dari berbagai wilayah. Operasional penerbangan taktis dan militer menghantam 48 area konsentrasi pasukan dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina. Sebagai akibat dari serangan udara, lebih dari 170 nasionalis, 5 tank, 6 artileri lapangan, 8 kendaraan khusus dan depot amunisi wilayah Krasnopol di Republik Rakyat Donetsk dihancurkan. Tulis Kementerian Pertahanan Rusia dikutip Hops.id pada 12 Juni 2022. Selain itu, pasukan rudal dan artileri Rusia menghantam 231 area pasukan dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, 13 pos komando dan 42 posisi tempat unit artileri per hari. Lebih dari 300 nasionalis Ukraina tewas dalam serangan tersebut, serta 11 kendaraan lapis baja, 2 peluncur roket ganda Grad, 10 artileri lapangan, 9 kendaraan khusus, dan 9 depot roket dan artileri lapangan telah dihancurkan. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 198 pesawat, 130 helikopter, 1.180 drone, 337 sistem rudal anti pesawat, 3.503 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 506 instalasi sistem peluncur roket ganda, 1.859 artileri lapangan dan mortir, serta 3.545 unit kendaraan militer khusus. Tulis Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 11 Juni 2022. 200 tentara Ukraina dibunuh tiap hari di medan perang, terus dibombardir tanpa henti. Seorang pembantu senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan kepada BBC bahwa antara 100 dan 200 tentara Ukraina dibunuh di garis depan medan perang setiap hari. Podolyak mengatakan Ukraina membutuhkan ratusan sistem artileri barat untuk menyamakan kedudukan dengan Rusia di wilayah Donbas Timur. Dia juga mengatakan Kiev tidak siap untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Moskow. Pasukan Ukraina berada di bawah pengeboman tanpa henti saat pasukan Rusia berusaha menguasai seluruh Donbas. Pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal dan nuklir ke depan dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket dan penerbangan terangnya. Dia mengulangi seruan Ukraina untuk lebih banyak senjata dari barat dengan mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan antara tentara Rusia dan Ukraina adalah alasan tingkat korban yang besar di Ukraina. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan, tetapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi medan perang lanjutnya. Dia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan 150 hingga 300 sistem peluncuran roket untuk menandingi kemampuan Rusia yang jauh lebih tinggi. Podolyak juga mengatakan pembicaraan damai hanya dapat dilanjutkan jika Rusia menyerahkan wilayah yang telah diperolehnya sejak invasi pada 24 Februari lalu. Pendapat Podolyak bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina tewas setiap hari, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada Kamis 9 Juni 2022, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina kehilangan 100 tentara per hari dan 500 lainnya terluka. Perbedaan angka korban merupakan tanda betapa sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dari medan perang. Terlepas dari kerugian besar, Reznikov mengklaim bahwa sejumlah besar tentara Rusia juga terbunuh. Kremlin terus menekan massa tersandung menghadapi penolakan keras dan menderita banyak korban, terangnya.
tapi masih memiliki kekuatan untuk maju di beberapa bagian depan, ujarnya. Gubernur Regional Luhansk Sergei Gaidai mengatakan Rusia mati seperti lalat, tetapi menggemakan klaim Podolyak bahwa Ukraina menghadapi kesulitan dengan kekurangan artileri berencana. Dengan kekurangan artileri bencana, pasukan Rusia telah memusatkan serangan mereka di kota Severodonetsk. Pada Rabu 8 Juni, Zelensky mengatakan nasib Donbas sedang diputuskan di sana dan para pejabat mengatakan itu telah menjadi puing-puing oleh artileri dan rentetan rudal Rusia yang intens. Selain pertempuran garis depan, 2 warga Inggris dan seorang pria Maroko yang berjuang untuk angkatan bersenjata Ukraina dijatuhi hukuman mati pada Kamis 9 Juni oleh pengadilan yang tidak dikenal di Republik Rakyat Donetsk. Mereka dinyatakan bersalah sebagai tentara bayaran dan mengambil tindakan terhadap perebutan kekuasaan dengan kekerasan. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 198 pesawat, 130 helikopter, 1.180 drone, 337 sistem rudal anti pesawat, 3.503 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 506 instalasi sistem peluncur roket ganda, 1.859 artileri lapangan dan mortir, serta 3.545 unit kendaraan militer khusus. Tulis Kementerian Pertahanan Rusia pada Sabtu 11 Juni 2022. 200 tentara Ukraina dibunuh tiap hari di medan perang, terus dibombardir tanpa henti. Seorang pembantu senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak, mengatakan kepada BBC bahwa antara 100 dan 200 tentara Ukraina dibunuh di garis depan medan perang setiap hari. Podolyak mengatakan Ukraina membutuhkan ratusan sistem artileri barat untuk menyamakan kedudukan dengan Rusia di wilayah Donbas Timur. Dia juga mengatakan Kiev tidak siap untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan Moskow. Pasukan Ukraina berada di bawah pengeboman tanpa henti saat pasukan Rusia berusaha menguasai seluruh Donbas. Pasukan Rusia telah melemparkan hampir semua hal dan nuklir ke depan dan itu termasuk artileri berat, beberapa sistem peluncuran roket dan penerbangan, terangnya. Dia mengulangi seruan Ukraina untuk lebih banyak senjata dari barat dengan mengatakan bahwa kurangnya keseimbangan antara tentara Rusia dan Ukraina adalah alasan tingkat korban yang besar di Ukraina. Tuntutan kami untuk artileri bukan hanya semacam keinginan, tapi kebutuhan objektif ketika datang ke situasi medan perang, lanjutnya. Dia menambahkan bahwa Ukraina membutuhkan 150 hingga 300 sistem peluncuran roket untuk menandingi kemampuan Rusia yang jauh lebih tinggi. Podolyak juga mengatakan pembicaraan damai hanya dapat dilanjutkan jika Rusia menyerahkan wilayah yang telah diperolehnya sejak invasi pada 24 Februari lalu. Pendapat Podolyak bahwa 100 hingga 200 tentara Ukraina tewas setiap hari, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada Kamis 9 Juni 2022, Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan Ukraina kehilangan 100 tentara per hari dan 500 lainnya terluka. Perbedaan angka korban merupakan tanda betapa sulitnya mendapatkan informasi yang akurat dari medan perang.